Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Perenungan kita semuanya tidak harus pada calon legislatif atau pemimpin yang mau jadi pemimpin dalam satu organisasi, satu tempat, satu komunitas, bahkan dari tingkat RT RW, jadi pemimpin apapun. Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan, memberi, bukan untuk memiliki terus-menerus kekuasaan itu atau kerajaan itu, tapi semata-mata Allah yang memberikan, menganugerahi, menitipi, mengamanati kekuasaan itu atau kerajaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan yang mencabut kerajaan atau mencabut kekuasaan dari orang yang kemudian kehendaki, kalau kekuasaan itu mau dicabut, biasanya banyak tidak suka, apalagi sudah nyaman di situ. Sampai orang pun pensiun sebenarnya, maka sampai ada istilah penyakit post power syndrome. Jadi itu merasa dia berkuasa masih terbayang-bayang. Untuk mempertahankan sesuatu yang nyaman itu untuk tidak dicabut, lalu kemudian biasanya dipindah ke istrinya, kemudian bisa dipindah ke anaknya. Ini adalah tafsir dari Pak Quraisy. Jadi kalau ada yang mau ganggu, bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan. Sebaik dan sebagus apapun akal-akal manusia itu, sesungguhnya harus tunduk kepada aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jabatan adalah amanat, dan pada hari kiamat kelak akan menjadi sebuah kehinaan dan penyesalan, kecuali mereka yang mengambil kekuasaan itu atau jabatan itu dengan jalan yang benar, lalu kemudian dia menunaikan kewajibannya menjalankan amanat itu dengan baik. Karena banyak orang yang kemudian punya kekuasaan, diberi amanat kekuasaan, dan amanat itu bisa menjadi sebuah penyesalan dan kehinaan. Karena mungkin pada saat dia menjalankan amanat itu, kekuasaannya itu, dan dia banyak melakukan kezaliman, dia banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan, dia banyak melakukan hal-hal yang membuat dirinya akhirnya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang mendapatkan kepemimpinan atau kekuasaannya itu dengan jalan yang benar dan jujur, illa man akhadaha bihaqqiha. Jadi jalan ketika dia mau mendapatkan kekuasaan itu jalannya benar, prosedurnya benar, aturannya sudah benar, maka itu akan ditolong oleh Allah. Kecuali yang tidak sesuai, wa'addalladzi alaihi fiha, maka orang yang justru seperti ini nanti akan menjadi sesuatu yang baik buat dirinya. Karena rumah sakit jiwa itu disiapkan, dan khawatir kemudian nanti ada yang kemudian kaget atau bunuh diri atau depresi. Siapa yang diberi wewenang mengurusi urusan kaum muslimin, lalu dia melantik seseorang karena persahabatan atau kekerabatan di antara keduanya, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati kaum muslimin. Ini tidak main-main berarti. Umar bin Khattab pun itu putra-putranya tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap terus istiqomah
menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seterusnya sampai kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hari-hari ini dan periode pekan ini kita memang perbincangannya seluruhnya hampir bisa dikatakan berbau politik ya. Jadi karena ini adalah masa-masa di mana kemudian kita harus memilih calon-calon perwakilan rakyat, anggota legislatif juga termasuk pemimpin. Semua orang berebut untuk menjadi pemimpin. Partai-partai politik pun mengatakan bahwa partainya lah yang paling bagus dan layak untuk dipilih. Calon-calon juga seperti itu. Semuanya menjanjikan untuk sesuatu yang baik. Tentu ini merupakan hal yang biasa dalam alam demokrasi kita, bahwa siapapun kalau memang berkehendak untuk menjadi pemimpin silakan. Tetapi tentu dengan jalan yang lurus, dengan jalan yang benar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak pada kesempatan ini bersama seluruhnya untuk sama-sama bermuhasabah, berkontemplasi tentang salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 26. Dan ini juga merupakan doa yang bisa dibaca dan boleh dibaca untuk calon-calon yang ingin jadi pemimpin, juga menjadi muhasabah jadi atau tidak. Termasuk ayat ini juga menurut riwayat di dalam hadis itu, ini juga dibaca untuk mengentas hutang. Jadi kalau hutang itu kan ada beberapa riwayat, diantaranya adalah membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya itu. Terus ada juga yang dibaca Allahumma kfini bihalalika an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Itu biasanya Imam Al-Ghazali baca itu habis Jumat 10 kali dengan didahului dengan Asmaul Husna. Lalu ada riwayat yang juga menyebutkan bahwa ayat ini juga bisa dijadikan doa untuk mengentas hutang. Tetapi kali ini kita akan lebih fokus kepada masalah kepemimpinan dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini bisa menjadi perenungan kita semuanya. Tidak harus pada calon legislatif atau pemimpin, tetapi buat kita juga yang mau jadi pemimpin dalam satu organisasi, satu tempat, satu komunitas, bahkan dari tingkat RT RW, jadi pemimpin apapun itu juga menjadi muhasabah buat kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulki. Jadi Allahumma itu adalah ya Allah ya. Jadi mim bertasydid itu pengganti dari harfun nida itu. Jadi ya Allah menjadi Allahumma. Jadi tidak bagus dan tidak boleh kemudian mengatakan ya Allahumma, tidak. Karena ya Allah itu diganti Allahumma. Jadi mim bertasydid itu adalah pengganti ya itu ya. Jadi Allahumma berarti ya Allah. Malikal mulk, jadi pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan itu adalah Allah. Allah lah yang kita seru, yang kita mohon, bahwa yang memiliki pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
tu'til mulka man tasya, engkaulah yang kemudian memberikan kekuasaan, memberikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan, memberi, bukan untuk memiliki terus-menerus kekuasaan itu atau kerajaan itu, tetapi memberi, menganugerahi, ya. Bukan dengan kata-kata memiliki selamanya gitu, tidak. Tapi semata-mata Allah yang memberikan, menganugerahi, menitipi, mengamanati kekuasaan itu atau kerajaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Di situ disebutkan, dan yang mencabut kerajaan atau mencabut kekuasaan dari orang yang kemudian kehendaki. Jadi di situ kalau tafsir yang dipakai, tafsirnya Pak Quraisy Shihab saja di Al-Misbah itu, boleh nanti dirujuk, ini bukan perkataan saya, Bapak dan Ibu boleh merujuk ke tafsirnya Al-Misbah yang keindonesiaan gitu kan. Nah, beliau menyebut, jadi kalau kekuasaan itu mau dicabut, itu biasanya banyak tidak suka, apalagi sudah nyaman di situ. Jadi kalau sudah nyaman, enak, itu ketika kekuasaan itu akan diambil, mereka tidak akan mau. Nah, jadi sampai orang pun pensiun, sebenarnya kalau dia pensiun dalam keadaan sebagai orang yang nyaman sebenarnya, maka sampai ada istilah penyakit post power syndrome. Jadi itu merasa dia berkuasa masih terbayang-bayang, karena memang enak gitu kan, lebih nyaman. Maka di situ disebutkan wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kata beliau, Pak Quraisy Shihab itu disebutkan untuk mempertahankan sesuatu yang nyaman itu untuk tidak dicabut, lalu kemudian biasanya dipindah ke istrinya, lalu kemudian bisa dipindah ke anaknya, bisa dipindah kepada siapapun. Ini adalah tafsir dari Pak Quraisy Shihab. Jadi boleh dirujuk, karena ini bukan perkataan saya. Jadi keindonesiaan gitu kan. Kalau tafsir-tafsir yang lain nanti ada kajian khusus. Itu ada sesuatu yang tidak suka, pasti dipertahankan. Orang kalau sudah duduk di satu tempat nyaman, enak, itu tidak mau. Siapapun itu, manusia itu begitu memang karakternya. Jadi kalau ada yang mau ganggu, itu bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan. Itu manusia begitu. Makanya di situ disebut mimman tasya, dari siapa yang dikehendaki. Jadi seolah-olah Allah tahu bahwa ketika mau dicabut itu berat sekali, ya, beda dengan yang lainnya. Wa tu'izzu man tasya, lalu kemudian siapa yang kau kehendaki untuk mulia, dimuliakan oleh Allah. Engkaulah yang memuliakan seorang yang kau kehendaki. Wa tudillu man tasya, juga menghinakan yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah kemudian segala sesuatunya itu baik. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini menjadi perhatian kita. Jadi ini muhasabah buat kita bahwa Allah lah yang kemudian menitipkan amanat, memberi kekuasaan itu kepada yang Allah kehendaki, mencabut kekuasaan itu dari yang Allah kehendaki. Allah juga yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangannya Allah lah kemudian segala kebaikan itu, dan sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Sekedar apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, kenapa kerajaan atau kenapa kekuasaan itu jauh lebih diminati daripada jadi hartawan atau harta. Kenapa orang lebih suka memilih kekuasaan atau kerajaan daripada harta? Karena ada 3 alasan, ya. Yang pertama adalah kalau dengan kekuasaan itu atau dengan kepemimpinan itu jauh lebih populer, jadi lebih dikenal orang daripada sebagai
hartawan atau dia dapat harta. Jadi orang itu lebih cenderung mencari kekuasaan daripada harta. Alasannya 3. Yang pertama, karena kekuasaan itu jauh lebih populer daripada hanya sekedar mendapatkan harta yang banyak. Yang kedua, kekuasaan itu bisa kemudian dihormati banyak orang di mana-mana. Jadi orang kan senang ketika datang di sana dihormati, datang di sana dihormati, karena dia adalah punya kekuasaan, kepemimpinan. Beda dengan orang hartawan. Hartawan itu dihormati ya di tempatnya saja, di kampung itu saja, ya, tapi dia tidak dikenal. Jadi lebih populer, lebih kemudian jangkauan dihargai dan dihormati itu jauh lebih luas. Dan yang ketiga adalah kalau dengan kekuasaan bisa untuk mencari apapun termasuk harta gitu. Jadi itulah kemudian kekuasaan itu jauh lebih diminati dibandingkan dengan harta, karena 3 alasan itu. Jadi kalau orang berkuasa itu gampang cari uangnya, kan gitu bahasanya gitu. Tapi kalau orang harta belum tentu kemudian bisa jadi kuasa. Nah, tidak harus dia punya kekuasaan, walaupun dengan uang dia bisa berkuasa. Nah, inilah menjadi perhatian kita buat kita seluruhnya, bahwa siapapun jangan kemudian lupa bahwa sesungguhnya yang kita inginkan adalah bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik dan sebagus apapun akal-akal manusia itu sesungguhnya harus tunduk kepada aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim buat kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan itu secara lebih detail lagi tentang bagaimana kita memilih atau memberikan jabatan atau kekuasaan itu. Kepada siapa kita beri kekuasaan atau jabatan itu? Bagaimana seandainya kemudian pilihan-pilihannya sama-sama tidak baik atau sama-sama baik? Dan lalu bagaimana kemudian kita bisa menilai paling tidak yang bisa menjadi rujukan dalam agama itu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya ingin menyampaikan itu, saya ingin mengingatkan tentang apa yang menjadi nasihat dari Ibnu Qudamah di dalam Minhajul Qasidinnya itu. Beliau menulis satu bab di dalam kitabnya itu tentang celaan terhadap pangkat dan jabatan. Jadi beliau sebutkan, ketahuilah bahwa dasar orang mencari pangkat jabatan kekuasaan itu banyak yang karena cinta kepada popularitas, cinta kepada ketenaran. Kata beliau, ini merupakan bahaya yang sangat besar bagi seseorang ketika dia hanya ingin dan perlu untuk dirinya menjadi populer atau dirinya menjadi tenar. Orang yang baik sama sekali tidak akan pernah berniat untuk mencari ketenaran itu, tidak menawarkan diri agar menjadi populer atau menjadi tenar, ya, karena dirinya merasa bahwa hidupnya di dunia itu bukan karena itu, tetapi semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu, pernah Ibnu Mas'ud itu diikuti banyak orang, ya. Dia diikuti banyak orang karena dia banyak pengikutnya, karena namanya saja sahabat Nabi gitu, ya. Ketika sudah tidak ada Nabi itu, tapi kemudian ketika diikuti banyak oleh Ibnu Mas'ud, suruh sudah balik gitu kan. Dia tidak mau mencari ketenaran atau menjadi orang yang kemudian seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi menyuruh orang-orang yang kemudian ingin bersama dia itu kemudian tidak usah rame-rame, bahasanya itu. Karena beliau mengucapkan bahwa satu kehinaan
bagi orang yang kemudian mengikuti seseorang terus dan lalu kemudian menjadi cobaan bagi orang yang diikuti. Artinya Ibnu Mas'ud itu tidak ingin menjadi populer gitu. Walaupun toh akhirnya juga populer gitu kan. Nanti itu beda antara karunia Allah, kepopuleran seseorang itu dengan yang diniatkan untuk mencari popularitas, itu berbeda. Karena apa? Karena para nabi dan rasul juga populer. Itu tapi karena karunia Allah. Orang-orang alim, orang-orang soleh kemudian bisa dikenal di mana-mana. Popularitas mereka bukan karena mereka mencari ketenaran, tapi semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini dilarang untuk kemudian mencari-cari popularitas atau ketenaran melalui apapun. Ada banyak misalnya seperti Abul Aliyah Az-Zuhri itu ya, termasuk Bishr Al-Hafi itu. Ketika Bishr Al-Hafi ini dimintai nasihat, dia mengatakan, jangan mencari-cari popularitas, jangan mencari-cari ketenaran untuk dirimu ya. Beliau lalu menasihati, makanlah dari yang baik saja, sebab tidak akan merasakan nikmatnya akhirat orang yang suka agar dirinya menjadi tenar atau populer di dunia atau menjadi masyhur fil ard. Jadi kalau diniatkan begitu, itu yang salah. Dia ingin berniat untuk menjadi populer, ingin menjadi masyhur di dunia, dan itulah yang berbahaya. Maka sampai kemudian kita mengetahui bahwa nanti di akhirat ya, ada orang-orang yang kemudian dia itu menjadi masyhur di akhirat, padahal selama di dunia bukan siapa-siapa, nggak dikenal orang, biasa saja, tapi dia masyhur fis sama, itu istilahnya. Dia begitu sangat populer di alam langit. Para malaikat membicarakan orang ini ya. Jadi ketika ada gambaran saat kemudian malaikat itu membicarakan seseorang ya, ketika membicarakan seseorang, yang dibicarakan itu orang-orang biasa. Nah malaikat ya di al-malaul a'la itu, malaikat yang tinggi itu kemudian membincangkan orang ini yang pekerjaannya ketika di dunia biasa-biasa saja, tetapi karena amal yang dia lakukan sampai jadi perbincangan para malaikat. Ada orang yang masyhur di dunia, masyhur fil ard, siapa yang tidak tahu orang itu? Ternyata di alam langit dia tidak dikenal dan bukan siapa-siapa. Nah ini yang berbahaya. Maka kemudian diingatkan oleh Bishr Al-Hafi itu, jangan kamu menjadi orang yang ingin diniatin untuk menjadi populer atau menjadi tenar di dunia atau masyhur fil ard. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akbata awliya'i indi la mu'minun hafiful had dzu haddin minas shalah ahsana ibadati rabbih wa ata'ahu fis sirri wa kana ghamidan fin nas la yusaru ilaihi bil asabi wa kana rizquhu kafafa fa sabara ala dzalik, rawahu Tirmidzi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penolong-penolongku yang paling kuidam-idamkan di sisiku adalah orang mukmin yang ringan punggungnya. Jadi dia suka bantu orang, suka nolong, enak orangnya. Lalu kemudian banyak melaksanakan sholat, membaguskan ibadah kepada Rabb-nya, menaatinya secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui di tengah-tengah orang. Dan dia ketika bekerja tidak ditunjuk-tunjuk oleh orang. Rizkinya sekedar yang mencukupi kebutuhannya, lalu dia bersabar atas yang demikian itu. Itu yang kemudian disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang masyhur di akhirat itu ya, masyhur ya, terkenal populer di Malaul A'la itu adalah orang-orang yang kemudian justru ketaatannya dia sembunyikan, lalu kemudian dia makan apa adanya dan dia bekerja tidak disuruh-suruh orang, tidak ditunjuk-tunjuk orang, karena dia kuasa dengan waktunya itu. Dan itu luar biasa orang-orang yang seperti ini. Ketahuilah bahwa
tidak semua popularitas itu atau ketenaran itu jelek atau tercela. Tadi seperti yang saya sampaikan, karena juga ada yang terpuji, ya. Jadi contoh, ada jabatan, ada ketenaran seseorang karena keilmuannya, kealimannya, maka dia populer bukan karena dia menjadi populer, tapi memang Allah karuniakan kepada dia. Termasuk yang saya sampaikan tadi, para nabi dan rasul pun menjadi populer, orang-orang alim, orang-orang soleh itu pun menjadi populer. Mereka tidak ada niatan untuk menjadi populer dan mencari popularitas, tetapi itu adalah semata karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita ingin jabatan, kita ingin berkuasa dalam satu waktu atau satu komunitas atau satu tempat? Maka kemudian dijawab, boleh saja itu, boleh saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu pun kemudian mencoba menawarkan diri untuk menjadi bendahara. Qalat ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikanlah aku bendahara negara Mesir, ya. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Quran surat Yusuf ayat 55. Jadi sebenarnya kalau kita punya kemampuan, punya kompetensi dari itu, maka boleh saja kita kemudian untuk menawarkan diri, selama memang tujuannya pas dengan yang diinginkan. Nah, cuma beberapa hadis Nabi sebagai landasan kita berpikir semuanya. Di antara kita itu ada hadis Nabi SAW untuk jadi bahan kontemplasi perenungan kita. Rasulullah SAW bersabda, innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hisyun wa nadama illa man akhadaha bihaqqiha wa addal ladzi alaihi fiha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jabatan itu adalah amanat, dan pada hari kiamat kelak akan menjadi sebuah kehinaan dan penyesalan, kecuali mereka yang mengambil kekuasaan itu atau jabatan itu dengan jalan yang benar, lalu kemudian dia menunaikan kewajibannya menjalankan amanat itu dengan baik. Jadi ini hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ini disebutkan bahwa jabatan atau kekuasaan itu adalah amanat. Amanat, satu tanggung jawab yang nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar ini, ya. Hati-hati. Karena banyak orang yang kemudian punya kekuasaan, diberi amanat kekuasaan itu, diberikan amanat untuk memimpin sesuatu, ya. Dan amanat itu bisa menjadi sebuah penyesalan dan kehinaan pada orang ini. Kenapa? Karena mungkin pada saat dia menjalankan amanat itu, kekuasaannya itu, dia menjalankan, dia banyak melakukan kezaliman, dia banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan, dia banyak melakukan hal-hal yang membuat dirinya akhirnya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah di akhirat dia menyesal, kenapa dulu saya jadi itu, kenapa saya jadi itu, coba saya jadi orang biasa, tidak seperti itu. Tapi juga disebutkan dalam hadis ini bahwa kecuali mereka yang mendapatkan kepemimpinan atau kekuasaannya itu dengan jalan yang benar dan jujur, illa man akhadaha bihaqqiha. Jadi jalan ketika dia mau mendapatkan kekuasaan itu, jalan ketika dia ingin mendapatkan jabatan itu, jalannya benar, prosedurnya benar, aturannya sudah benar, maka itu akan ditolong oleh Allah. Kecuali yang tidak sesuai, wa addalladzi alaihi fiha, lalu kemudian di samping dia kemudian jalannya benar, prosedurnya benar, semua aturan dia ikuti, lalu kemudian dia setelah menjabat dia lakukan kewajiban amanat itu dengan penuh kebaikan dan kebijakan-kebijakannya dengan sesuatu yang benar dan keilmuan yang dia pakai semuanya, maka
orang yang justru seperti ini nanti akan menjadi sesuatu yang baik buat dirinya. Kenapa? Karena di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa di antaranya adalah ahlul jannah salasa, zu sultanin muksid, au rajulun rahimul qalb, bikulli dhi kurra muslim. Jadi ada 3 ahli jannah itu disebutkan dalam hadis. Salah satunya kemudian disebutkan adalah zu sultanin muksid, orang yang punya kekuasaan dan dia adil. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nanti akan ada 7 kelompok orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, di antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, imamun adilun. Jadi nanti di akhirat akan ada 7 kelompok yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Dan salah satu yang akan dilindungi oleh Allah itu adalah pemimpin yang adil. Jadi ini kan 2 mata sisi yang harus kita pahami ya, buat kita seluruhnya, bahwa kita tidak usah kemudian berambisi untuk menjadi pemimpin, tidak usah berambisi untuk mendapatkan kekuasaan ya, kecuali memang jalan yang kita tempuh itu adalah jalannya benar, lurus, sesuai dengan aturan dan prosedur, lalu kemudian kita jalankan amanat itu dengan baik, maka justru itu akan menjadi sesuatu yang menguntungkan kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah akan menjadikan ahlu surga itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur. Allah juga akan melindungi di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya adalah jadi pemimpin yang adil. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini mengingatkan kita semuanya bahwa dulu memang di 5 tahun yang silam itu, dan bahkan 10 tahun, 5 tahun belakangan itu, kemudian saat kemudian sudah ditetapkan siapa yang menjadi anggota legislatif, siapa yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di masing-masing daerah tingkat 2 atau tingkat 1, atau kemudian di pusat itu, ternyata sering ada memang rumah sakit jiwa itu yang kemudian menyiapkan itu. Artinya dengan jumlah calon itu seberapa yang sudah disiapkan. Jadi rumah sakit jiwa itu disiapkan, dan sekarang pun disiapkan itu. Khawatir kemudian nanti ada yang kemudian kaget atau bunuh diri atau depresi atau kemudian menjadi tidak waras. Dan ini ketika kemudian menafsirkan ayat Al-Quran surat Ali Imran 26 itu, biadikal khair, ini diingat-ingat kepada siapa saja, kepada kita, siapa saja. Di tangannya Allah lah segala kebaikan itu. Jadi menang atau tidak menang itu baik. Yang menang silahkan, yang dipercaya silahkan untuk menjadi pemimpin yang baik dan adil, karena itu bisa menjadi wasilah jalan dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, dan wasilah dia untuk menjadi ahlu surga karena dia menjadi pemimpin yang adil. Yang tidak berhasil, tidak usah putus asa, tidak usah sedih, karena pasti ada hikmah di balik itu. Allah menyelamatkan Anda. Jadi pikirannya, Allah menyelamatkan saya dari kehinaan dan penyesalan, karena nanti di akhirat banyak orang-orang yang menyesal dan hina dirinya gara-gara dulu waktu di dunia menjadi pemimpin atau penguasa atau yang seperti itu. Allah selamatkan itu. Mungkin Anda ketika nanti jadi menang lalu kemudian banyak melakukan kebijakan-kebijakan, kezaliman-kezaliman yang itu membahayakan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak jadikan akhirnya menjadi selamat. Biadikal khair wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa, dimuliakan, dihinakan, itu ada pasti kebaikan.
Allah pasti memberikan nikmat itu. Jadi ada sesuatu hikmah di balik itu. Yang menang silakan untuk menjadi wasilah pemimpin yang baik sehingga nanti dapat perlindungan dari Allah. Begitu juga yang kalah kemudian sedihnya itu jangan terlalu lama, bersyukur juga kepada Allah. Barangkali kemudian hadis ini yang mengingatkan bahwa banyak orang yang kemudian terhina menjadi menyesal saat-saat kemudian dia di pertimbangan, di hisab Allah, di mizan Allah itu banyak dosa yang dia lakukan gara-gara dulu waktu di dunia menjadi pemimpin. Jadi sama-sama baik, biadikal khair. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana seharusnya memperhatikan tentang masalah jabatan atau kepemimpinan atau kekuasaan itu? Saya ambil sedikit dari kitabnya Syekh Ibn Taimiyah At-Ta'liq ala Siyasah Asy-Syar'iyyah di Syekh Al-Imam Ibn Taimiyah. Saya ambil untuk jadi sebuah perhatian buat kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya min amril muslimina syai'a fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahal muslimi lil muslimin minhu faqad khanallahu wa rasuluh." Barang siapa yang diberi wewenang untuk mengurusi satu urusan kaum muslimin, lalu dia menugaskan seseorang sementara dia mendapati orang yang lebih layak untuk mengurusi kaum muslimin dibanding orang tersebut, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi ini menjadi perhatian bahwa persoalan memilih, persoalan kepada siapa jabatan itu akan diberikan bukan main-main. Di dalam hadis ini disebutkan, kalau kita tahu ada orang yang lebih baik dan layak ketika kita memilih, maka lalu kita kemudian memilih hanya berdasarkan persoalan-persoalan yang remeh-temeh atau persoalan-persoalan yang tidak benar, maka kita disebut sebagai pengkhianat Allah dan Rasulnya. Ada hadis riwayat Umar bin Khattab, ya. Juga dikatakan di situ, man waliya min amril muslimin syai'a fawalla rajulan limaudatin aw qarabatin bainahuma faqad khanallaha wa rasulahu wal muslimin. Siapa yang diberi wewenang mengurusi urusan kaum muslimin, lalu dia melantik seseorang karena persahabatan atau kekerabatan di antara keduanya, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati kaum muslimin. Ini tidak main-main berarti. Jadi bukan karena itu. Makanya sampai Umar bin Khattab pun itu putra-putranya tidak boleh itu. Tidak boleh. Umar bin Khattab tidak ada itu dalam sejarah. Tidak boleh. Karena tahu itu, ya. Bahkan dalam posisi yang kemudian seperti itu, karena disebutkan sebagai pengkhianat Allah dan Rasulnya. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya sampaikan sesuai dengan kitabnya Ibnu Taimiyah tadi disebutkan, hati-hati, ya. Bagaimana kemudian yang perlu diingat lagi,
Yang pertama itu adalah memilih seseorang itu dalam satu kepemimpinan atau kekuasaan. Pertama, lihatlah ahli dan kompeten. Jadi dia punya keahlian dan kompetensi, ini yang pertama. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab sahihnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantadirus sa'ah." Apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kiamat, atau tunggulah waktunya kehancurannya itu. Jadi kalau amanat itu disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Rasulullah SAW kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana wujud menyia-nyiakan amanat itu?" Lalu beliau menjawab, "Idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadirus sa'ah." Apabila urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat, terjadinya sesuatu yang tidak baik. Jadi yang menyia-nyiakan amanat itu adalah yang memberikan kepada yang bukan ahli dan kompeten di bidang itu. Jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah rambu-rambunya adalah orang itu ahli dan kompeten di bidang itu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya nanti. Ya, jadi ada pilihan misalnya sekarang pemilihan panglima perang, bendahara dengan panglima perang. Kalau ada pemilihan panglima perang, ya itu disebutkan mana ada dua pilihan, orangnya fisiknya kuat, ahli, tapi dia biasa akhlaknya. Tapi ada yang kemudian jujur orangnya, akhlaknya bagus, tapi lalu kemudian dia orangnya lemah. Maka kemudian ulama menyebutkan pilih yang kuat, karena memang bidang yang dibutuhkan adalah yang kaitannya dengan itu. Tapi kalau urusan bendahara, jangan cari yang kemudian badannya kuat tapi orangnya tidak jujur. Cari yang jujur walaupun orangnya biasa, sesuai dengan keahliannya, ahli dan kompeten. Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai menyia-nyiakan amanat, tanggung jawab ketika kemudian harus ada di posisi itu. Kemudian yang kedua, rambu yang kedua itu adalah punya kemampuan, jadi kuat secara fisik dan amanah. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 disebutkan, "Inna khaira manistajarta al-qawil amin." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu upah adalah orang yang kuat lali jujur. Jadi al-qawi itu kemampuan, dia punya kemampuan. Jadi ini relatif ya, tergantung kepada kebutuhannya apa. Jadi kalau memang dia orangnya ahli mesin, ya jangan ditaruh di tempat yang bukan ada kaitannya dengan itu, ya. Jadi nakhoda itu misalnya mau memilih siapa yang ABK di kapal misalnya, ya pilih yang memang sudah pernah di sana, sekolah pelayaran ini. Jangan karena dia orangnya jujur baik lalu suruh nyetir jadi nakhoda, ya tetap hancur itu ya, karena bukan bidangnya ya. Jadi yang pertama itu adalah ahli dan kompeten, dan yang kedua itu rambu-rambunya yang kedua adalah punya kekuatan kemampuan dan memang jujur. Jadi kalau sekarang itu di beberapa perusahaan orang-orang barat itu, perusahaan-perusahaan yang maju itu ternyata ketika diwawancarai ada pemilihan itu, ternyata yang menjadi pilihan utama itu bukan karena kepintaran, bukan, tapi karena kejujuran. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan itu mencari orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang pinter. Jadi ranking pertama itu ketika ada wawancara, bagaimana mengetahui orang itu amanat atau jujur, itu dites. Sehingga kalau sudah tahu dia itu amanat dan jujur, maka masuk di perusahaan itu. Karena perusahaan itu butuh orang-orang yang kompeten, amanat dan jujur, bukan cuma karena kepintarannya. Karena bisa kepintarannya kemudian dia tidak jujur atau melakukan hal yang tidak baik. Jadi yang kedua, rambu-rambunya adalah punya kemampuan atau kuat ya, dan ini relatif tergantung kepada kebutuhan, lalu kemudian orangnya jujur dan amanat. Kemudian diperhatikan juga bahwa di dalam
Rambu yang ketiga itu, kata beliau Syekh Ibnu Taimiyah, jangan memberi jabatan kepada orang yang meminta atau ambisius. Jadi bahasa sekarang itu ambisius. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, wa in a'taitaha am mas'alatin ukilta ilaiha." Wahai Abdurrahman, jangan engkau meminta kekuasaan, karena jika kekuasaan diberikan kepadamu tanpa engkau memintanya, niscaya engkau diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanat itu. Tapi kalau kamu meminta kekuasaan itu atas dasar kemauanmu, permintaanmu, maka Allah tidak akan menolongmu dan meninggalkanmu sendirian dalam mengurusnya. Nah, ini bahasanya kita ini jangan kemudian memberi kepada orang yang meminta tadi atau ambisius, tidak boleh, itu bahaya ya. Tapi kalau kemudian kita yang dipercaya, kita yang dipilih tanpa kita meminta, lalu kemudian kita didorong karena kepercayaan, maka lalu kemudian pasti Allah menolong kita. Tapi kalau kita yang meminta, pasti itu ada sebuah kepentingan. Kecuali tadi itu, apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam dalam rangka untuk melakukan sebuah perubahan yang baik, karena banyak yang tidak bisa dipercaya, banyak yang kemudian tidak melakukan hal yang tidak baik, maka lalu kemudian mengajukan, saya punya keahlian, saya bisa menjaga, saya bisa berilmu tentang hitung-hitungan dan sebagainya sesuai dengan kompetensinya. Jadi ini 3 syarat yang kemudian diperhatikan buat kita. Jadi kalau kita tidak punya keahlian, tidak punya kompetensi di bidang itu, lalu kemudian kita dipercaya, jangan diterima, ya tolaklah. Karena ada orang yang ambisius, karena nanti saya yang itu tidak boleh begitu. Harus berdasarkan apa-apa yang kemudian menjadi perhatian sebagai seorang pemimpin. Karena bagaimanapun juga hadirin yang dirahmati Allah, kita ini akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar tambahan dari beliau, jika ada kemudian pemimpin yang punya karakter yang keras dan sebagainya, maka cari wakil yang sebaliknya lembut dan sebagainya. Lalu kemudian jika ada calon pejabat atau yang kira-kira ingin punya kekuasaan tapi kok sama-sama tidak baik, maka cari yang paling baik di antara yang tidak baik itu. Dasarnya adalah fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu kalau memang sama-sama tidak baik. Dan yang menarik apa yang kemudian disampaikan oleh beliau, untuk mengetahui orang yang paling layak memangku sebuah jabatan, di samping karena dia ahli, dia kompeten, dia amanah, orangnya jujur, tidak karena diminta atau karena nepotisme, apa yang dilihat? Salatnya. Ya, itu apa yang dipesankan Nabi SAW melihat itu. Ya Mu'ad, inna ahamma amrika indis shalah. Ya Mu'ad, kata beliau, sesungguhnya urusanmu yang terpenting di sisimu adalah salat. Maka lalu kemudian Umar bin Khattab itu menulis kepada para pegawainya itu, salat. Cek salatnya. Jadi di antara sekian banyak mungkin calon-calon itu siapapun, cek salatnya, baik itu anggota DPR, kabupaten, provinsi atau pusat, cek salatnya. Itu ada informasi. Kalau kita tidak tahu, paling tidak ketahuilah bagaimana dia salatnya. Ini menjadi penting. Sederhananya saja, kalau ini sederhana Pak, kalau bapak dan ibu cari mantu, sebenarnya tidak usah berat-berat. Cek calon mantunya sholat subuhnya jamaah apa tidak, itu saja sebenarnya. Nah, makanya saya sampaikan pada murid-murid saya itu, coba perhatikan, kamu suka pada seseorang lalu dia tidak bangun sholat subuh berjamaah, bagaimana dia bisa membangun rumah tangga? Bangun untuk menghadap yang menciptakan saja dia tidak bangun, gitu kan? Bagaimana dia bisa mau bangun rumah tangga?
Jadi tidak usah susah-susah cari sebenarnya. Kalau Umar bin Khattab saja berdasarkan nasihat dari Rasulullah kepada Mu'adz, cek itu salatnya. Itu saja sebenarnya ya, dari sekian banyak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kajian kita kali ini, mengingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang kemudian memberi kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan itu, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan siapa yang dikehendaki, dan kemudian di tangan Allah lah kemudian semua kebaikan itu, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan bangsa Indonesia dalam pemilihan nanti dalam keadaan aman, tentram dan nyaman, dan kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik di antara yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.